berada di area pintu air Manggarai. Dan ini kita akan cerita tentang masalah pintu air dan pintu hati. Tentunya ada kaitannya kenapa ada pintu air dan ada pintu hati. Bagaimana seseorang itu berdoa selalu minta membukakan pintu hati. Maka untuk itu kita lihat sejarah daripada pintu air ini dulu. Nah, pintu air ini adalah salah satu buatan zaman Belanda. Nah, saat zaman Belanda dulu adalah dalam arti untuk pengairan di daerah DKI Jakarta, yang mana DKI Jakarta itu akan selalu kena banjir. Dari zaman kolonial Belanda sampai dengan saat ini selalu yang ada masalahnya itu adalah banjir ini. Makanya Belanda mengolah dan membuat salah satu pintu air yang ada di Jakarta, dan hampir di seluruh wilayah Indonesia itu pintu air masih ada, dan semua adalah pembuatan dari kolonial Belanda. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan masalahnya. Di pintu air ini kelihatannya seperti ini, yang pembuatannya, bangunannya dan sebagainya. Namun di sini ada sesuatu yang harus kita bahas tentang masalah pintu air dengan pintu hati itu sendiri. Nah, pintu air ini salah satunya kalau kita lihat kebetulan saat ini hari ini yang namanya sampah-sampah itu nggak ada, dan ini mungkin bisa saja sedang dalam keadaan dibersihkan. Tapi pada saat-saat tertentu pintu air ini dikirim dari Bogor airnya dan sampah-sampah yang berserakan di semuanya, yang akhirnya sampai penuh di dalam pintu air ini. Nah, begitupun juga dengan hati kita. Apabila hati kita itu penuh dengan sampah, dengan sirik, dengki, iri, hati dan sebagainya, maka kita tidak akan lancar. Nah, makanya pada satu saat, satu waktu itu pintu air ini akan dibuka itu. Nah, maka bukalah pintu hati kita juga agar sampah-sampah yang ada itu tidak berserakan di dalam hati kita, pikiran kita dan sebagainya. Nah, situasi yang seperti ini juga kadang-kadang membuat pintu air ini menjadi tidak nyaman, bau dan tidak sedap lah baunya, yang kadang-kadang orang juga berjalan saja sudah tidak nyaman di dalam ininya. Nah, untuk itu saya melihat di sini ada pembuangan sampah yang sifatnya untuk diangkat setiap harinya, dan bisa juga sampah-sampah ini akan dibuang ke tempat Bantar Gebang sana. Ya, mudah-mudahan Provinsi DKI dengan gubernurnya Pak Anies bisa membuat suasana di pintu air, setiap pintu air yang ada di Jakarta itu nyaman dan bisa bersih dan menjadi pemandangan yang baik sekali. Dan di sini tentunya juga ada ya segala sesuatu cerita tentang masalah tawuran. Tawuran di pintu air ini selalu sering terjadi antara Jalan Tambak, Manggarai, dan sering juga dengan di Komplek Berlat. Nah, kenapa permasalahannya itu? Karena di sini ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menjadi gangguan kepada seluruh yang ada di jiwa manusia. Nah, itulah kotoran yang saya katakan. Jadi pintu air ada kaitannya dengan pintu hati. Nanti kesimpulannya akan saya bahas setelah kita ini. Tapi ini saya merasakan ada sesuatu yang janggal di dalam diri saya. Ini ada sesuatu makhluk yang besar, yang sifatnya, ya kalau saya katakan ini jin penjaga pintu air. Mungkin salah satunya jin inilah yang selalu mengganggu di pikiran manusia, di hati manusia, akibatnya menjadi suatu itu tawuran terus menerus dan tidak pernah berhenti. Dan saya rasa di Jakarta ini yang paling sering tawuran adalah daerah Manggarai sini. Yang mudah-mudahan dengan tayangan ini kita bisa berpikir bahwa untuk membersihkan hati dan pikiran kita itu bisa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa lepas daripada kotoran-kotoran di sini. Dan kalau ini kita lihat juga kotoran ini bisa lepas, maka pintu air ini juga air itu kan ngalir. Dan di samping itu untuk membersihkan hati kita, tapi itu juga membersihkan pikiran serta membersihkan apa yang menjadi penyebab daripada masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Maka kaitan pintu air dengan pintu hati kita, pintu pikiran kita itu sangat berkaitan. Nah, pintu air ini dibuat tahun di kolonial Belanda ini sekitar tahun 1905 atau 0 berapa? 1819 itu dibuat tahun segitu. Nah, inilah yang terjadi, yang akhirnya untuk mencegah daripada pengairan banjir yang ada di seluruh wilayah DKI.
mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah DKI, kebijakan orang-orang pemerintah sendiri, maka banjir itu akan bisa terkendali. Ya itu yang saya sampaikan sama ininya. Tapi saya melihat lagi nih ada sesuatu bahwa di lingkungan ini ada sesuatu orang seperti orang Belanda. Nah, orang Belanda ini mungkin ya yang dibilang adalah yang membangun di sininya. Nah, ini ada kekuatan alam gaibnya yang bersama saya. Ya, sekarang ini ada dengan saya, ya ini ada Belanda untuk menjaga pintu air ini. Nah, jadi itu nanti akan kita komunikasinya secara detail mungkin di episode yang akan datang. Nah, untuk ini hanya inilah yang bisa saya tampilkan untuk semua persoalannya. Dan pintu air ini terletak di wilayah 3 wilayah. Satu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan satu lagi Jakarta Pusat. Yang mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini kita mari bersama-sama untuk menyimpulkan bahwa kebersihan di seluruh wilayah DKI, khususnya orang-orang yang ingin membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu pesan saya. Jadi kita pun di hati kita jangan sembarangan untuk melukai atau menyimpan hal-hal yang buruk di dalam hati kita. Sama himbauan saya kepada seluruh masyarakat yang ada, ya buanglah sampah pada tempatnya yang sebenarnya, jangan dibuang di kali, ya. Dan kita juga sebagai manusia jangan menyimpan rasa dengki, iri, buanglah semuanya agar mengalir dan kita menjadi orang yang baik, bersih, dan itu bisa kita sampaikan nanti agar doa-doa kita itu bisa selalu mulus. Demikian saya sampaikan kesimpulan itu tadi. Inilah pintu air yang ceritanya banyak nostalgianya, dari mulai tawuran, banjir dan sebagainya, yang kadang-kadang gubernur juga suka datang kemari, yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, yang bisa menyelesaikan pintu air ini masalahnya dengan sampah yang bertumpuk bukan hanya gubernur, tetapi salah satunya juga masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat di dalam membuang sampah yang tidak sembarangan. Nah, kita lihat di sekitar sini. Coba kita lihat sekitar sini, banyak sekali hal-hal yang sampah yang berserakan, dan ini yang membuat tidak nyaman. Dan mudah-mudahan ini akan dibuang secepatnya di dalam pembuangan sampah yang sebenarnya di Bantar Gebang. Ya, itu akan membuat kita semua. Dan sekarang alhamdulillah ini semua sudah bersih, yang tidak ada kelihatan sampah, hanya 1-2. Ya mudah-mudahan besok juga ini semua bisa menjadi alam wisata. Nah, alam wisata ini ya saya mengharapkan dengan kebijakan Gubernur Anies, mudah-mudahan Pak Anies sendiri bisa memberikan nuansa yang baik, nuansa yang indah, agar Jakarta itu nyaman, bersih, sehat buat semua warganya. Saya akan memberikan kesimpulan tentang masalah kaitan pintu air dengan pintu hati. Kenapa saya katakan untuk pintu air dengan pintu hati itu sangat berkaitan? Kalau kita lihat, jadi bahwa manusia itu jangan selalu menyimpan di dalam hati dan pikirannya masalah sampah-sampah yang tidak perlu. Yang tidak perlu dipikirkan, jangan dipikirkan. Sama seperti di pintu air. Bila mana ada sampah-sampah itu selalu dibuka dan agar sampah itu mengalir ke aliran sana, dan ini pintu airnya menjadi bersih. Dan bila mana kita bisa membersihkan hati kita, maka semuanya akan terlihat indah dan semuanya akan terlihat baik semuanya. Jadi itulah yang saya katakan kepada teman-teman semua, bahwa bersihkanlah pintu hati kita sama dengan membersihkan pintu air itu sendiri. Maka untuk itu janganlah membuang sampah sembarangan di pintu air, sama dengan seperti kita membuang sampah di hati dan pikiran kita. Saya rasa lebih paham lagi bila mana kita melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada persoalan yang ada di hadapan kita, maka semua pikiran kita pun tidak akan pernah bersih. Inilah tempat pintu air yang zaman Belanda, kolonial Belanda dulu didirikan, dan di sini juga kelihatan bersih, alhamdulillah. Dan pesan saya sekali lagi pada seluruh warga DKI Jakarta agar jangan membuang sampah sembarangan, agar pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bapak Anies sebagai gubernur bisa lebih ringan di dalam menjadikan kota Jakarta itu kota yang indah, apik, nyaman, dan sejuk.
Nah, bila mana ini walaupun masih ada karena kondisinya air sedang dalam keadaan kering dan ini mungkin curah hujan di Bogor belum sepenuhnya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah curah hujan itu di Bogor ada, baru air yang mengalir ke Kali Ciliwung ini bisa lebih bagus lagi. Dan saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada semuanya. Sekali lagi, jangan buang sampah sembarangan agar pemerintah Provinsi DKI bisa lebih indah, segar, dan apik di dalam kotanya. Malam ini kita berada di pintu air Manggarai. Yang akan kita kupas adalah tentang masalah misterinya pintu air ini. Itu kita pengen tahu nih, ada apa saja di lingkungan ini. Ya. Berapa? Siluman apa nih? Saya minta. Dan ini pesan-pesannya tentunya yang kita ambil, bukan masalah kekuatan alam gaibnya, tetapi ada pesan-pesan yang bisa untuk kita semua. Pak Sano dan ini jangan ini ada energinya nih, ada energinya juga. Oh, mantap. Ano yang jauh-jauh dari Maluku. Halo Bang, apa kabar Bang? Ada Batagor. Iya, Batagor. Satu lagi Sinyo. Iya. Jangan lupa. Anak kemana? Klik subscribe, like. like, Anak kemana? jangan lupa juga kalau subscribe.